Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review bersama saya Abdullah Salim. Dan kali ini saya akan mereview sebuah HP yang katanya ini layak untuk dibeli. Karena selain harganya yang murah, dia juga menawarkan spek yang lumayan tinggi. Tapi karena sudah banyak yang mereview HP ini di luaran sana, saya akan mereview dengan cara yang berbeda. Jadi nanti saya akan langsung bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman bisa tahu apakah HP ini benar-benar layak untuk dibeli. Oke, saksikan terus reviewnya. Oke, sekarang saya akan lanjut membahas beberapa poin dari HP ini, positif dan negatifnya, agar bisa kalian gunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum membelinya. Ya, kita mulai dari desain dulu. Overall, desain dari HP ini menurut saya sudah cukup kekinian dan lumayan cantik juga. Karena yang pertama, dia sudah menganut desain layar yang full screen kayak gini. Dan juga ada kamera yang punch hole, nitik di atas kayak gitu. Di bagian belakangnya juga lumayan kekinian karena kameranya juga udah di pojok kanan atas, ya mirip-mirip iPhone kayak gitulah. Tapi tetap juga ada beberapa hal yang mungkin kurang dari desainnya. Yang pertama, mulai dari layarnya ya. Desain layarnya udah oke, cukup kekinian juga, tapi kameranya ini tidak sepenuhnya hitam meskipun kita matikan kayak gini lah. Terlihat jelas kan titik abu-abu di situ. Apalagi itu ada kayak garis putihnya kayak gitu loh. Jadi kelihatan banget itu tidak bener-bener full black ketika dimatikan. Itu dari sisi depannya. Dan lanjut ke sisi belakangnya. Sebenarnya kalau diperhatikan aja, ketika dilihat aja ini oke. Tapi ketika dipegang ternyata ini bukan kaca ya bagian belakangnya ini. Memang dia didesain seperti kaca, tapi ketika dipegang dan diketuk kayak gini ternyata dia plastik. Backdoornya ini nggak glossy, tapi dia semacam doff kayak gitu loh. Ini positif dan negatif sih doff kayak gini. Yang pertama, negatifnya kurang eksklusif ya kalau doff, tapi dia tidak meninggalkan sidik jari. Jadi enaknya di itu. Terus juga bagian atasnya kamera ini penempatannya sih udah oke. Tapi ketika kalian megang kayak gini, nah ini kayak ada yang mengganjal gitu loh. Jadi semacam ada sudut tajam pada tatakan kamera ini. Antara backdoor dan kamera ini nggak menyatu, nggak smooth. Kalau dibuat lebih lembut akan lebih nyaman digenggam. Soalnya ketika kita pegang HP kan rata-rata ini sebelah sini, jadi kayak ada yang mengganjal gitu loh. Tapi ini nggak masalah sih sebenarnya, soalnya ketika kita udah pakai casing maka nggak akan terasa lagi. Tapi juga kalian harus ingat kalau kalian pakai casing, rata-rata casing itu atau casing yang diberikan, casing bawaannya, nah ketika casing ini dipasang dia tidak menutup bagian kameranya ini. Jadi otomatis masih sangat mungkin kalau kameranya ini tergores nantinya. Jadi saya sarankan kalian beli juga pelindung lensa kamera, ada kok, nggak terlalu mahal juga. Oke, saya lanjut ya. Ada beberapa hal lagi tentang desainnya, yaitu desain sampingnya. Desain sampingnya ini cukup elegan karena dia pakai material glossy. Saya nggak tahu ini glossy-nya ini besi atau plastik ya, yang jelas ini keren. Tapi yang saya kurang suka itu adalah peletakan tombolnya. Nah, ini tombol volume up dan volume down atau untuk menaikkan dan menurunkan volume ini sejajar atau jadi satu dengan tombol power. Menurut saya ini kurang enak sih. Soalnya ketika jempol kita di sini dan kita ingin menaikkan atau menurunkan volume, nah itu harus ada pergeseran gini loh. Nah kayak gini biasanya jempolnya. Setelah itu ingin naikkan dan menurunkan volume, nah harus ada pergeseran. Kurang nyaman. Lebih enak lagi ketika dia dalam kondisi terpisah. Jadi misalkan powernya di sebelah kanan, volume up dan volume down-nya ini di sebelah kiri. Rata-rata Oppo dan Samsung setahu saya itu volume up dan volume down sama tombol power itu terpisah di kanan dan kiri. Jadi enak tuh. Ketika kita pakai tangan kanan atau tangan kiri, nah bisa pas posisinya, nggak perlu berpindah-pindah. Itu dari segi desain. Saya rasa udah cukup sih, yang lain nggak ada komentar. Bagian atasnya juga udah cukup bagus. Bagian atas di sini ada speaker, lubang speaker dan juga infrared. Oh ya, jadi HP ini masih mempertahankan tradisi Xiaomi, yaitu menempatkan infrared pada HP-nya. Jadi enak, bisa digunakan untuk mematikan atau menghidupkan AC atau kipas angin. Udah saya coba dan bekerja dengan baik.
Ini juga bagian belakangnya ada speaker dan juga colokan Type C. Nah enak, ini casenya udah pakai Type C ya. Dan juga mikrofon dan juga jack audio. Jadi masih ada jack audionya 3,5. Meskipun ini keluaran baru, jadi kalian nggak repot-repot lagi untuk mencolokkan headset kalian. Oke, itu dari sisi desain ya, kayak gitu plus minusnya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya aja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Oke, kita lanjut. Yang perlu digarisbawahi lagi dari HP ini adalah layarnya menurut saya. Jadi layarnya ini menurut saya salah satu layar dengan material terbaik di harganya. Jarang sekali HP yang kurang dari 3 jutaan pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD. Wah, itu nyaman banget udah dipandang. Memang nyaman banget, soalnya ketika teman-teman terbiasa pakai Super AMOLED dan coba kalian lihat layar yang IPS atau TFT, itu kerasa gitu loh bedanya. Tajamnya terasa banget dan juga terasa mahal HP yang pakai AMOLED biasanya. Tapi tetap ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah yang pertama, dia itu masih 60 Hz. Padahal di rentang harga yang sama, bahkan di rentang harga yang lebih murah seperti Redmi 10 itu sudah 90 Hz. Kalau saya sendiri ketika disuruh milih AMOLED Full HD dengan 60 Hz dan juga TFT atau IPS dengan 90 Hz, saya jelas milih AMOLED lah. Yang pertama, saya bukan gamers, dan juga lumayan jauh terasa bedanya antara AMOLED dan IPS dari karakter layarnya itu sendiri. Dan ada lagi yang harus digarisbawahi tentang layarnya ini. Layar AMOLED itu harusnya dia sudah bisa in-display fingerprint atau fingerprint di balik layar. Maksudnya ketika buka kunci itu cukup taruh jempol kalian dan layar terbuka. Harusnya kayak gitu, kalau AMOLED sudah bisa seperti itu harusnya. Tapi kenyataannya di HP ini nggak bisa. Jadi ketika kalian ingin buka layar, fingerprintnya itu masih di samping nih. Jadi fingerprintnya itu menjadi satu dengan tombol power di samping. Soalnya takutnya teman-teman nganggap dengan layar AMOLED fingerprintnya udah di dalam layar, tapi ternyata belum untuk HP ini. Masih di samping. Tapi ini juga perlu diapresiasi, soalnya peletakannya juga nggak kelihatan nih ketika di samping, daripada fingerprint yang di belakang itu kelihatan jadul banget. Ini udah lumayan, meskipun belum di balik layar. Oh ya, positifnya lagi dari pemilihan layar Super AMOLED yang mungkin teman-teman belum tahu adalah ini, jam yang bisa nyala ketika layarnya mati, atau istilah kerennya always on display. Nah, kalau layar-layar IPS atau TFT belum bisa ya melakukan ini, tapi ketika AMOLED sudah bisa. Dan ini jamnya juga bisa diganti-ganti, mulai dari pemilihan warna atau animasi apa yang ada pada always on display ini, kalian bisa ganti-ganti sesuai selera kalian. Oke, itu dari layar, saya rasa udah cukup jelas ya. Terus kita lanjut ke poin yang lain yang perlu kalian tahu tentang HP ini, yaitu kameranya. Nah, kenapa ini saya rasa cukup penting? Karena HP ini menawarkan kamera 64 megapiksel. Bayangin tuh berapa besar megapikselnya, 64 loh. iPhone aja itu masih 12 megapiksel, sementara ini 64 megapiksel. Tapi, nah ini yang kalian harus tahu, besarnya megapiksel pada kamera itu tidak sepenuhnya menjadi acuan kamera itu bagus atau tidak. Ini ketika saya buat moto, ini menurut saya kualitas kameranya ketika saya sandingkan yang Oppo ini 46 megapiksel dan yang Xiaomi ini 64 megapiksel, tapi di dalam beberapa kesempatan menurut saya malah tajam yang Oppo, dan karakter warnanya kalau ini cenderung lebih flat kayak gitu loh, kalau ini cenderung lebih kontras. Ketika untuk nge-shoot gambar wajah pun karakternya berbeda, apalagi kamera depannya ya. Kalau yang Xiaomi ini cenderung lebih kayak pucat gitu loh. Jadi warnanya agak putih, lebih putih di Xiaomi ini malahan. Tapi ketajamannya lebih tajam yang Oppo. Jadi kalau teman-teman suka sekali moto-moto, ya mungkin bisa kalian pertimbangkan nih. Tapi mungkin ketika kalian bandingkan dengan HP yang harganya sama, ya ini udah cukup lumayan. Dan kameranya juga memiliki beberapa fitur, yaitu Pro, video, foto, potret, dan lain-lainnya. Oke. Setelah itu, salah satu fitur unggulan dan perlu digarisbawahi dari HP ini adalah speakernya. Jadi HP ini meskipun harganya di bawah 5 juta, tapi dia sudah menawarkan speaker yang stereo. Suaranya itu keluar dari bawah dan dari atas sekaligus. Nah, ini saya putarkan musik ya biar kalian tahu kualitas dari suaranya.
Oke, jadi seperti itu kualitas dari suaranya. Menurut saya ketika kalian gunain biasa aja, seperti untuk menonton video kayak gini atau memutar musik kayak gitu, speaker yang stereo atau tidak itu nggak gitu signifikan sih bedanya. Kalau menurut saya pribadi ya, sebagai orang awam di audio ya hampir sama aja. Setelah itu satu lagi yang perlu kalian garis bawahi yaitu dari sisi chargingnya. HP ini sekali lagi dengan harga yang cukup terjangkau, dia menawarkan fast charging sampai 33 watt. Saya rasa ini yang tercepat sih. Misalkan saingannya dari HP ini sendiri, adiknya Redmi 10 yang harganya hampir sama ya dengan ini, itu ngecasnya kalau nggak salah cuma 25 watt aja. Dan satu lagi yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli HP ini adalah adanya fitur NFC. Di rentang harga kayak gini itu jarang banget loh HP yang menawarkan fitur NFC, dan HP ini sudah ada. Oke, jadi itu ya positif dan negatifnya dari HP ini. Jadi jangan lupa tulis komentar, tanyakan apa aja yang kalian ingin tanyakan. Nanti akan saya jadikan bahan pertimbangan untuk mereview HP ini pada part yang kedua. Saya rasa cukup itu aja review kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.